mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku Iwan Kramajaya sebagai Salikun, Apo Burhan sebagai Darlis, Rini Utaka sebagai Lasmi, Bahar Mario sebagai Sembara, Wati Chandra sebagai Kakek Jabat, Sri Purwaningsi sebagai Mariamah, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada bagian yang ke-21 telah dikisahkan bahwa beberapa hari setelah Mardian menikah dengan Farida, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh Mardian. Kejadian-kejadian yang telah diperingatkan oleh Datuk Panglima Kumbang. Dan pada hari ketiga dari hari perkawinan mereka, datanglah siluman wanita yang bernama Nik Ringgi mencari Mardian, karena dia ingin menikah dengan Mardian yang sebenarnya juga sudah menjelma menjadi harimau siluman. Sedangkan Nik Ringgi itu adalah jelmaan induk harimau yang pernah dibunuh oleh Mardian. Rahasia ini disimpan baik-baik oleh Mardian. Tetapi tidak urung, Farida menjadi takut juga dengan tingkah laku Mardian yang tiba-tiba akan menerkam dan menghisap darahnya. Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Harimau Siluman. Siapa? Kami, Pak. Kami siapa? Aku, Darwis dan istriku. Tunggu sebentar. Sudah malam betul kalian kemari. Iya, Pak. Kami ada perlu penting. Masuklah. Terima kasih. Bagaimana kabar anak kalian? Ya baik. Kami kemari itu karena masalah anak kami, Pak Salihun. Bagaimana? Apa istrinya itu melawan? Atau tidak menurut istrinya itu pada anak kalian? Bukan, Pak. Tapi ada kejadian aneh yang dialami anak kami. Kejadian aneh? Ya. Kejadian aneh apa itu? Kejadian ini bermula dari sebelum dia kawin. Tentang dia menembak harimau itu? Iya, mungkin asalnya dari situ, Pak. Lalu? Satu hari sebelum kawin, dia pernah didatangi oleh seekor harimau malam hari. Memang begitu. Kalau kita membunuh harimau, kan kalian juga tahu pantangan membunuh harimau tanpa sebab, sehingga mereka akan menuntut balas. Mungkin itu yang dialami anak kami, Pak. Baiklah. Lalu Dia didatangi oleh harimau. Lalu? Dan dalam mimpinya juga dia didatangi oleh harimau itu. Apakah berbentuk harimau atau berbentuk orang? Mula-mula berbentuk orang, tapi bisa berubah menjadi harimau. Harimau siluman? Apa, Pak? Harimau siluman? Ya, itu harimau siluman. Berbahayakah itu, Pak? Ya, mungkin juga berbahaya. Dan apakah tidak ada lagi pengalaman yang lain yang dialami anak kalian itu? Nah, inilah, Pak. Sewaktu dia mendatangi anak kami di dalam mimpi itu, dia memperkenalkan namanya Nik Ringgi. Nik Ringgi? Iya, Pak. Namanya Nik Ringgi. Tadi sewaktu kami tinggalkan Mardian di rumah mertuanya, ada wanita yang bertamu dan ingin numpang bermalam. Apa keanehannya? Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Nik Ringgi. Dan kalian tinggalkan Mardian di tempat mertuanya itu? Iya, Pak. Celaka. Bahaya. Itu berbahaya. Berbahaya bagaimana, Pak? Dia pasti membalas dendam.
wanita itu pasti harimau siluman yang sedang mengintai terus kemana Mardian pergi. Kenapa begitu, Pak? Karena Mardian telah membunuh harimau, bukan? Dan mereka akan menuntut balas. Jadi, anak kami sekarang dalam bahaya, Pak Salihun. Tunggu. Mari kita lihat sebentar. Kalian lihat di air ini. Kalau setelah aku membaca mantra, air di dalam baskom ini bergerak, maka itu tandanya anak kalian memang dalam bahaya. Tapi kalau setelah aku membaca mantra, air di dalam baskom ini diam saja, itu berarti pertanda baik. Iya, Pak. Perhatikan baik-baik. Mama baru ketulih jadi kurang kata Air itu bergerak perlahan. Iya, dia bergerak seperti ada yang tiup. Membentur sebuah Air ini bergerak sangat kencang. Dia seperti bergelombang. Air ini seperti akan tumpah. Tidak kita jangan tahannya, Pak. Sudah kalian lihat, bukan? Jadi Mardian memang dalam bahaya, Pak Salihun. Ya, dia dalam bahaya. Lalu, apa yang harus kami perbuat, Pak? Tenanglah. Aku akan buatkan jimat penangkalnya. Tapi untuk lebih jelasnya kerja kita ini, aku akan lihat dulu dari mana asalnya gangguan ini. Siapa yang sudah berbuat jahil terhadap anak kalian itu? Dan bisakah kami juga tahu siapa orangnya, Pak? Ya, kalian akan aku beritahu siapa musuh yang masih samar-samar ini. Hei, Nek Ringgi, siapa yang telah menyuruhmu untuk membuat bencana ini? Ya, aku ingin tahu. Hei, kau jangan coba-coba menentang aku. Siapa? Datuk Panglima Kumbang. Celaka. Dia sedang dalam ancaman Datuk Panglima Kumbang. Siapa itu, Pak Salihun? Iya. Kita mendapat lawan yang berat. Lawan berat bagaimana, Pak? Datuk Panglima Kumbang itu adalah penghulu atau ketua dari segala macam harimau. Dan dialah yang telah mengirim siluman itu untuk siap mengintai Mardian dimanapun dia itu berada. Wah, jadi anak kami akan diikuti terus, Pak? Ya, tampaknya begitu. Aduh, Pak Salihun, tolonglah kami, Pak. Tolonglah selamatkan anak kami. Rupanya ada yang datang. Siapa kau? Sembara, kau juga teman Datuk Panglima Kumbang. Kurang ajar. Rupa-rupanya kau memang ingin berhadapan denganku. Baik, aku tidak akan tanggung-tanggung lagi untuk menghadapimu. Dan kalau kau tidak keberatan, aku kirimkan ini padamu. Terimalah. Iya! Kenapa kau selalu memusuhi aku, Salihun? Sedangkan aku tidak tahu apa-apa tentang urusan ini. Kau sebenarnya tahu semua kejadian ini. Dan memang kaulah yang selalu terlibat dalam semua urusan dan kejadian-kejadian yang menimpa Mardian. Apakah kau percaya semua yang kau lihat itu? Sehingga dengan sampai hati kau mengirimkan serangan gelapmu ke rumahku tadi. Aku sudah katakan padamu bahwa aku tidak tanggung-tanggung lagi untuk menghadapimu. Bukankah selama ini kau sudah tidak tanggung-tanggung lagi untuk mencelakaiku? Sekarang akan lebih hebat dari itu.
Nah, jagalah dirimu baik-baik. Sayang sekali Salihun. Dengan kepandaianmu yang tinggi itu, kau rupanya tidak bisa menempatkannya dengan baik. Ya, apa boleh buat? Aku akan hadapi dan aku akan terima tantanganmu ini. Walaupun kepandaianku belum sehebat ilmu-ilmu yang kau miliki. Dia telah pergi. Nah, kalian sudah mendengarnya tadi? Iya, Pak. Sungguh aneh bagi kami. Ini suruhlah dia memakai jimat ini di pinggangnya. Iya, Pak. Mudah-mudahan gangguan itu tidak akan berani lagi mendekatinya. Oh iya, Pak. Terima kasih. Hati-hatilah. Siluman ini sangat berbahaya sekali. Ilmu apa yang dipunya orang tua yang bernama Salihun itu? Ya, aku harus hati-hati. Karena setiap waktu, dia bisa saja menyerangku tanpa aku siap dan mengetahuinya. Apalagi sekarang, dia sudah bertekad untuk menghadang dan melumpuhkanku. Bau kemenyan. Pasti kakek jabat sedang berada di sekitar sini. Pangeran, aku terpaksa cepat datang kemari. Oh, kakek jabat. Kakek melihat aku diserang orang tadi. Kau harus hati-hati, Pangeran. Dia itu bukan lawan yang gampang kau kalahkan. Ya, Kek. Nah, sekarang kau pergilah ke rumah Farida. Ke rumah Farida? Ya, Bukankah dia sudah menikah, Kek? iya. Tapi dia sedang dalam bahaya. Tapi bukankah tidak baik kalau saya datang ke sana? Sedangkan seluruh keluarganya sudah tidak menyenangi saya lagi, Kek. Tapi kau harus menolongnya, Pangeran. Jangan kau terlalu menurutkan kata hatimu itu. Apakah aku harus datang terang-terangan atau dengan cara lain? Itu terserah padamu. Tapi dia dalam bahaya. Dan bahaya itu datang dari orang yang bernama Salihun. Orang tua itu lagi. Tapi bahaya yang paling besar dan paling cepat datangnya adalah dari suaminya sendiri. Sudah, kerjakanlah. Tolonglah orang yang bisa kau tolong. Sekarang juga. Kakek jabat sudah pergi. Dan sekarang, aku harus menolong Farida. Apakah malam ini aku ke sana? Apa kata orang nanti? Tapi kalau aku disuruh berangkat sekarang juga, berarti Farida dalam bahaya. Ya, akan aku coba. Kau yang membuka pintu itu, Bara. Wah, ibuku bangun. Bara? Bara? Iya, Bu. Mau kemana kau malam-malam begini? Mau keluar sebentar, Bu. Keluar? Keluar kemana? Aku mau cari angin sebentar. Cari angin? Maksudku, aku mau jalan-jalan, Bu. Wah, Bara. Kau mimpi apa bukan sekarang ini? Masa mau jalan-jalan tengah malam begini? Belum malam, Bu. Bara, jam 2 malam. Kau bilang belum malam. Kau seperti orang yang belum pernah melihat kampung ini malam hari. Jalan-jalan ya, jam 2 malam. Ibu. Ada
urusan sebentar, Bu. Urusan? Urusan apa tengah malam begini? Sudah, besok saja. Kau jangan bertingkah yang aneh-aneh. Tutup pintu kembali. Aku mau tidur. Bu, tunggu sebentar. Mau apa lagi kau? Hah? Begini, Bu. Sebenarnya, aku akan menolong orang malam ini. Menolong orang? Ya, Bu. Apa maksudmu, Bara? Ada orang yang butuh pertolonganku. Menolong bagaimana? Ya, dia butuh ditolong, Bu. Kau bicara berputar-putar tentang tolong-menolong saja dari tadi. Aku tidak mengerti, Bara. Ada orang yang... Perlu ditolong. Ya, Kenapa dia? Dan siapa orangnya? aku belum tahu kenapa. Tapi dia dalam bahaya, Bu. Bahaya apa? Aku belum tahu juga, Bu. Hei, Bara. Kau ini bagaimana? Malam-malam begini punya urusan, tapi tidak tahu apa urusan itu. Mungkin kalau aku sudah sampai di rumahnya, aku akan tahu. Ada-ada saja tingkahmu malam ini. Siapa namanya? Farida, Bu. Farida? Ya. Apa aku tidak salah dengar, Bara? Tidak, Bu. Farida anak Raisman kan maksudmu? Iya, memang dia. Dan kau tidak tahu kan apa kesulitannya? Ya, belum tahu. Apa kau tidak bisa berpikir yang waras, Bara? Aku sudah berpikir dengan benar, Bu. Kau tuh berpikir dengan baik. Tidak akan mungkin kau datang tengah malam begini ke rumah orang. Apalagi Farida itu sekarang sudah menjadi istri orang. Dan lagi keluarganya sudah tidak suka pada kita. Lagi pula kau pernah mempunyai hubungan yang intim dengan Farida. Tidak kau pikirkan itu? Tapi justru malam ini dia membutuhkan pertolonganku, Bu. Kau tahu dari mana, Bara? Dari mana? Kakek Jabat yang memberitahu aku tadi. Asal sudah kepepet begini, kau selalu bilang dari kakek Jabat. Padahal itu cuma hayalanmu saja. Jangan terlalu dipikirkan. Dia sekarang sudah jadi milik orang. Apakah tidak ada gadis yang lain yang lebih cantik dan lebih baik dari Farida? Aku tidak memikirkan soal itu, Bu. Aku sekarang sedang memikirkan soal keselamatan orang lain. Kau boleh memikirkan keselamatan orang lain. Kita boleh membantu dan menolong orang lain. Tapi kalau untuk memikirkan keselamatan keluarga Raisman, tidak. Apakah Ibu tega melihat Farida dalam bahaya? Dan apakah aku akan tega melihat kau nanti di sana dimaki-maki orang karena tidak tahu sopan santun, ha? Malam-malam datang ke rumah orang. Atau aku akan datang secara sembunyi-sembunyi ke sana? Apalagi kalau kau datang secara sembunyi-sembunyi, akan lebih hebat lagi orang menuduhmu yang bukan-bukan. Tidak usah kau memikirkan mereka lagi. Buanglah rasa macam-macam tentang Farida dalam pikiranmu, karena tidak ada gunanya. Kau mengerti? Ya, aku mengerti. Tapi bagaimana kalau sekali ini saja kita tolong mereka, Bu? Tidak usah. Aku menolongnya tanpa mereka ketahui. Mereka tahu atau tidak kau menolongnya, tidak ada gunanya, Bara. Apa kau tidak bisa melihat pengalaman kita yang sudah-sudah? Atau aku akan selidiki dulu dengan si Basir. Tidak usah, Bara. Tidak usah, kataku. Tidak ada apa-apa lagi. Selesai, habis, tamat, titik, sudah. Ibu mau tidur. Kasihan Farida. Dia dalam bahaya. Tapi aku harus menolongnya. Apa boleh buat? Walaupun ibu akan marah. Tapi bagaimana caranya aku pergi ke sana, ya? Aku akan coba keluar lewat jendela saja. Dan pintu ini aku tutup kembali. Bara, tutup pintu luar itu. Sudah malam. Ya, Bu. Salihun mencoba memberikan jimat penangkal untuk Mardian, supaya dia tidak lagi didatangi oleh siluman harimau itu. Tetapi Salihun tidak tahu bahwa Mardian pun sekarang sudah menjadi harimau siluman, yang kadang-kadang bisa membunuh orang karena dia butuh darah untuk diminumnya. Sementara itu, antara Sembara dan Mariamah terjadi sedikit ketegangan karena niat Sembara akan menolong Farida ditentang keras oleh ibunya itu. Ya, rupanya masih ada bekas rasa cinta di hati Sembara terhadap Farida. Atau memang masih besar cintanya terhadap gadis itu.
sehingga walaupun sudah bukan miliknya lagi, dia masih bersedia menolong Farida dari segala mara bahaya yang bisa mencelakakan gadis itu. Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.